warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Wahdatul Adla. Saya mahasiswa dari program studi manajemen pendidikan Islam. Video ini saya buat guna untuk menuntaskan nilai ujian akhir semester saya, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan didosen pengampukan oleh Ibu Nurwati MPD. Adapun metode yang saya gunakan dalam pembuatan makalah dan penyusunan makalah saya kali ini, yaitu menggunakan metode penelusuran literatur, di mana metode ini menggunakan referensi atau pustaka sejarah menjadi acuan dan bahan analisis bagi saya. Metode penulisan yang saya gunakan adalah metode historis atau sejarah, adalah studi tentang masa lalu dengan menggunakan paparan dan penjelasan. Jadi di makalah saya ini saya menggunakan metode penelusuran literatur. Saya hanya mengobservasi melalui referensi historis dan buku-buku sejarah. Adapun masalah dari makalah saya kali ini adalah latar belakang sebelum masuknya Islam di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, asal muasal masuknya Islam, dan bagaimana proses masuknya Islam dan proses terjadinya asimilasi akan budaya Islam terhadap budaya tradisional Indonesia. Jadi saya akan membahas semua bahasan pokok itu, tapi kita ke materi pertama, yaitu letak geografis kerajaan. Jadi kita harus mengetahui dulu letak geografis kerajaan tersebut ada di mana. Lanjut, di letak geografis kerajaan Kesultanan Kutai Kartanegara, tepatnya di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan bagian timur. Wilayah kesultanan ini berada di sepanjang aliran Sungai Mahakam yang melintang dari barat hingga timur hingga Teluk Balikpapan di bagian selatan, akan tetapi memiliki pusat kekuatan di muara sungai. Wilayah utara Kesultanan Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kerajaan Bulungan dan Kerajaan Tidung. Kini Kesultanan Kutai Kartanegara berada di Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah kini berada di 6 kabupaten madya. Di 6 kabupaten kota atau madya di Kalimantan Timur, yaitu Kota Madya Balikpapan, Kota Madya Samarinda, Kota Madya Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan ibu kota kesultanan ini adalah Tenggarong. Kini berada di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan luas dari wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara ini hingga tahun 1959 adalah seluas 94,700 km. Keberdirinya kerajaan, melihat dari sejarah-sejarah Indonesia kuno, Kerajaan Kuta adalah kerajaan tertua di Indonesia. Setelah dipelajari, hal ini pun terbukti dengan ditemukannya 7 buah perisai, dan 7 buah prasasti tersebut dituliskan di atas tugu batu bernama Yupa. Kerajaan ini pun diketahui dipimpin oleh Raja Mula Warman, karena salah satu tulisan yang terdapat di prasasti tersebut tertulis bahwa pemimpin kerajaan pada saat itu adalah Mula Warman. Nama Mula Warman ditulis di Yupa atas kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, yaitu kaum-kaum pendeta atau orang-orang yang mengerti tentang agama dalam ajaran Hindu. Jadi, atas kebaikan Raja Mula Warman, kaum Brahmana menuliskan namanya di atas tugu batu bernama Yupa. Kerajaan Kutai Martadipura letaknya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjukkan perkembangan ekonomi kerajaan ini dan menjadi pintu masuknya agama Islam. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat dengan kota Tenggarong. Dahulu terdapat 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura dan mempunyai basis kekuatan di hulu Sungai Mahakam, dan yang kedua yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara yang mempunyai basis di muara Sungai Mahakam, khususnya di tepian batu Kutai Lama. Pemimpin pada saat itu Kerajaan Kutai Kartanegara adalah Aji Bataran Agung Dewa Sakti pada tahun 1300 sampai 1325. Terjadilah konflik antara 2 kerajaan tersebut oleh proses asimilasi yang gagal. Konflik inilah yang menjadi pemicu perang antara 2 kerajaan ini. Kekalahan pun harus diterima dari pihak Kerajaan Kutai Martadipura.
Sebagai pihak yang menang dalam perang tersebut, kerajaan Kutai Kartanegara menggabungkan kerajaannya dengan kerajaan Kutai Martadipura. Lalu kemudian Aji Batara Agung Dewa Sakti mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Uniknya lagi, kerajaan Kutai yang baru mengumumkan bahwa Kutai Martadipura bukanlah sebagai jajahan dari kerajaan Kutai Kartanegara, melainkan juga bagian dari kerajaan yang memiliki satu visi misi dan pemikiran. Sekedar info saja, sejak masa kepemimpinan Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti, kerajaan ini memiliki hubungan dengan kerajaan Majapahit karena raja-raja pada masa itu sering mengadakan perjalanan ke Majapahit. Hal ini membuktikan bahwa kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 1380 masih menganut agama Hindu atau juga masih bercorak animisme, sebuah kepercayaan kepada roh dan mendiami semua benda, contohnya pohon, batu, sungai, gunung dan lain sebagainya. Dan belum ada masuk agama Islam. Aji Batara Agung Dewa Sakti memimpin hingga tahun 1320 Masehi. Setelah itu ia meninggal. Lalu pemimpin kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya adalah Aji Batara Agung Padukanira dari tahun 1320 sampai 1370 Masehi. Aji Batara Agung Nira diceritakan mempunyai 7 orang anak, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Dari kelima anak-anak tersebut hanya 2 saja yang nampak paling menonjol atau berkualitas memimpin kerajaan dibandingkan dengan para saudaranya, yaitu Maharaja Sakti anak sulung dan Majapahit Sultan anak kelima. Ketika Aji Batara Agung Padukanira meninggal, tumpak kepemimpinan kerajaan Kutai Kartanegara tidak diserahkan kepada putra sulungnya, Maharaja Sakti, akan tetapi jatuh ke tangan Maharaja Sultan. Keputusan untuk menempatkan Maharaja Sultan sebagai pewaris tahta memang menjadi keputusan bersama di antara ketujuh anaknya, di antara ketujuh bersaudara. Maharaja Sultan memimpin di kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 1370 sampai 1420 Masehi. Pada masa pemerintahan Maharaja Sultan dijalin hubungan dengan erat dengan kerajaan Majapahit di Jawa. Salah satu bentuk hubungan tersebut adalah kunjungan Majapahit Sultan bersama dengan Majapahit Sakti ke kerajaan Majapahit untuk belajar tentang adat istiadat dan tata cara pemerintahan. Lanjut masuknya Islam ke Kesultanan Kutai Kartanegara. Ajaran Islam dibawa ke kerajaan Kutai Kartanegara pada akhir abad ke-16 oleh Tuan Ri Tiro Perarang dari Aceh dan Tuan Ri Bandang, seorang ulama dari Minangkabau. Kedatangan mereka menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pejabat kerajaan. Apakah kedua orang ini datang untuk menaklukkan Kutai atau punya maksud tujuan tertentu? Setelah mengetahui maksud dan tujuan kedua ulama ini, ajakan ini ditolak oleh Aji Raja Mahkota dengan alasan bahwa agama negara di kerajaan Kutai Kartanegara adalah Hindu. Langkah diplomasi kedua ulama ini untuk mengajak Aji Raja Mahkota ditolak oleh sang raja. Sayang sekali. Bahkan karena langkah diplomasi buntu, Tuan Ri Bandung akhirnya memutuskan kembali ke Makassar dan meninggalkan Ri Tiro Pararang di kerajaan Kutai Kartanegara. Walaupun sendirian, Tuan Ri Tiro Pararang tetap mengajak Raja Mahkota untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi ia terus mendapat penolakan dari sang raja. Kemudian sebagai jalan akhir, Tuan Ri Tiro Pararang menawarkan solusi kepada Aji Raja Mahkota untuk beradu ilmu dengan taruhan apabila ia kalah, maka sang raja harus memeluk agama Islam. Benar saja, adu ilmu itu dimenangkan oleh Tuan Ri Tiro. Jadi inilah asal muasalnya masuknya agama Islam di kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura dan masuknya Islam di Kalimantan Timur. Pada abad ke-17 agama Islam mulai diterima dengan baik oleh kerajaan Kutai Kartanegara dan rakyat-rakyat. Sebagian rakyat kecil yang masih memilih untuk memeluk agama Hindu kemudian tersisih dan terangsur-angsur pindah ke daerah pinggiran kerajaan.
Kemudian pengaruh Islam berikutnya yaitu sudah mulai banyak nama-nama Islami yang akhirnya digunakan pada nama-nama raja dan keluarga kerajaan Kutai Kartanegara. Adapun ulama yang menyebarkan Islam di Kutai Kartanegara yaitu Tuan Ritiro. Nama asli sang ulama adalah Syekh Abdul Jawad Khatib Bungsu. Akan tetapi lebih dikenal dengan sebutan Tuan Ritiro. Ulama ini berasal dari Aceh, Sumatera Utara, bersama dengan temannya Tuan Ribandang. Mereka berniat mengislamkan kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu dengan cara mengislamkan Raja Kutai yang memimpin pada saat itu. Setelah berhasil mengislamkan kerajaan Kutai Kartanegara dan masyarakat Kutai, beliau menetap sebentar di Kutai lalu lanjutkan dakwahnya ke daerah lainnya. Jadi sang ulama Syekh Abdul Jawad Khatib Bungsu adalah salah satu tokoh yang menyebarkan Islam di kerajaan Kutai Kartanegara sampai ke masyarakatnya. Kemudian Tuan Ritiro berteman dengan Tuan Ribandang, sang ulama yang kedua, memiliki nama asli Syekh Abdul Qadir Khatib. Ulama ini berasal dari daerah Minangkabau. Beliau membantu Tuan Tunggung Parangang mengislamkan Kutai dan daerah-daerah lain di Kalimantan. Setelah membantu Tuan Tunggang Pararang mengislamkan Kutai, sang ulama melanjutkan dakwahnya seorang diri ke Goa. Namun ada juga yang menceritakan ulama ini Tuan Ribandang balik ke daerah Makassar. Jadi si Tuan Ribandang atau nama aslinya Syekh Abdul Qadir Khatib ini banyak kerancuhan dalam informasi tersebut. Jadi informasi yang terakhir adalah beliau kembali ke Makassar. Oke, jadi segitu aja video saya kali ini. Sebuah video ringkas, sebuah video kesimpulan dari makalah saya. Semoga bisa diterima dan semoga bisa menuntaskan nilai ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam. Kepada Ibu Nurwati MPD, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk membuat tugas ini dan waktu yang telah Ibu berikan. Terima kasih banyak, dan inilah video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.